Selamat sore, kita kembali berjumpa pada KPO Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Melanjutkan kisah pengharapan yang ditulis oleh Ellen G. White, saat ini kita sudah tiba pada bagian ke-10. Sebelum memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran-Mu ya Bapa, berkatilah dan pelajaran ini sehingga kami dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa, dan kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjauhkan yang Bapa tidak suka ya Bapa. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus Amat dan Penebus kami, amin. Sesudah orang Ibrani itu pergi meninggalkan Mesir beberapa hari, orang Mesir itu berkata kepada Firaun bahwa mereka telah melarikan diri dan tidak akan kembali untuk melayani dia lagi. Dan mereka menyesal telah mengizinkan orang Israel meninggalkan Mesir. Mereka merasa kehilangan pelayanan orang Israel. Walaupun mereka telah sangat menderita akibat hukuman Allah. Mereka mengeraskan hati untuk melanjutkan pemberontakan mereka dan memutuskan mengejar orang Israel untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Mereka mengejar kembali orang Israel dengan kekerasan. Raja mengerahkan pasukannya dan 600 kereta berkuda mengejar mereka dan mau menyerang mereka ketika mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini kami telah katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini, hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Keluaran 14 ayat 10-14. Kelepasan di tepi Laut Merah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan menyusul orang Israel.
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukan keretanya, dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda. Lalu kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah siang berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Keluaran 14 ayat 15 sampai 20. Orang Mesir tidak dapat melihat orang Ibrani itu, karena tiang awan yang gelap itu menutupi pandangan mereka. Dengan kejadian ini, Allah dengan kuasanya ingin menguji umatnya. Apakah mereka mempercayai Dia sesudah Dia berikan banyak bukti akan penjagaan dan kasih-Nya bagi mereka, dan murka terhadap ketidakpercayaan dan persungutan mereka? Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Air laut itu terbelah dan berdiri tegak di samping mereka seperti saru dinding. Sementara orang Israel jalan di atas tanah kering di tengah-tengah laut itu, tentara orang Mesir itu merayakan sepanjang malam itu bahwa orang Israel akan kembali dalam kuasa mereka. Mereka menyangka bahwa tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, karena di depan mereka terbentang Laut Merah, dan bala tentara Mesir yang banyak jumlahnya semakin dekat di belakang mereka. Pada waktu pagi hari ketika mereka tiba di dekat laut dan melihat ada jalan yang kering dan air laut yang terbelah berdiri bagaikan dinding di kiri dan di kanan, di antara orang Israel berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Orang Mesir itu berhenti sejenak untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Mereka merasa sangat kecewa sekali ketika orang Ibrani itu hampir saja dapat mereka kuasai. Dan mereka merasa yakin akan dapat menangkap mereka satu jalan yang tidak mereka harapkan terbuka bagi mereka di dalam laut. Mereka memutuskan untuk mengejar umat Tuhan itu. Orang
Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Orang Mesir berani mempertaruhkan diri berjalan di jalan yang Allah sediakan bagi umatnya. Dan malaikat datang dan merusak roda-roda kereta mereka. Mereka mendapat hukuman. Mereka semakin lambat dan merasa cemas. Mereka mengingat hukuman yang Allah orang Ibrani jatuhkan kepada mereka di Mesir untuk memaksa mereka melepaskan bangsa Israel pergi. Dan mereka berpikir bahwa Allah mungkin menyerahkan mereka semua ke tangan orang Israel. Mereka menyadari bahwa Allah berperang bagi orang Israel. Dan mereka memutuskan untuk berputar balik untuk menjauhi mereka. Ketika ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel berapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ketika bangsa Ibrani menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa menghancurkan orang Mesir, mereka bersatu menyanyikan puji-pujian memuliakan Allah. Demikianlah bacaan kita kali ini. Untuk menutupnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan pelajaran-Mu ya Bapa mengenai keajaiban yang Kau berikan kepada orang Israel di saat mereka dikejar oleh orang Mesir ya Bapa. Kiranya dengan pelajaran ini kami dapat lebih bergantung lagi dan percaya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa di pekan depan. Tuhan memberkati.